yang junior-junior ini ya di lapangan hijau mereka sudah teruji ya. Iya. Jadi senyumnya begitu. Memang kita lihat ini sebenarnya tim yang punya kapasitas, tapi bagaimana kalau menghadapi tim-tim Vietnam, Thailand? Iya. Kita harus juara begitu karena kita sudah 6 kali hanya jadi runner up dan itu menyakitkan. Manage ekspektasi itu penting. Kita tuh harus melihat tim ini skuadnya dari mana. Kok timnas bisa main di round 3 Piala Dunia? Tapi kita masih nggak punya satupun gelar di regional. Piala AFF untuk timnas Indonesia ini apakah cari gengsi atau untuk regenerasi? Halo Sobat Kompas TV, apa kabar? Senang sekali saya Yasir Nainama bisa menyapa Sahabat Kompas TV semua dalam acara Sportcast. Boleh tepuk tangannya. Ada 20.000 orang yang menyaksikan Sportcast kali ini. Dan episode kali ini udah tahu dong. Lihat nih, saya udah pakai jersey Timnas. Jadi kita akan ngomongin soal bagaimana masa depan Timnas. Wih, berat banget ya. Berat sekali. Ada bintang tamu hari ini, narasumber kita yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu banget di bagaimana sepak terjang dari timnas kita. Saya perkenalkan ini Bang Firji, pengamat sepak bola dari Kompas.com. Ya, halo, apa kabar? Gimana Bang? Terima kasih undangannya. Ya? Terima kasih sudah hadir di sini gitu. Nah, yang kita obrolin tidak hanya bukan soal bagaimana persiapan Indonesia untuk Piala Dunia. Karena kemarin tuh heboh banget, apalagi kita menutupnya dengan manis di tahun ini dengan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi. Tapi yang juga jadi sorotan adalah Piala AFF 2024. Ya kemarin tuh yang bikin akhirnya jadi obrolan adalah PSSI ini. Koreksi kalau salah ya Mas Firzi. PSSI bilang bahwa kita akan memberikan yang terbaik gitu. Terus itu dikomentarin nih sama banyak pengamat gitu. Mungkin Mas Firzi juga berpendapat yang sama ya. Kok komentarnya kayak gitu, kok komentarnya nggak kita harus juara begitu karena kita sudah 6 kali hanya jadi runner up dan itu menyakitkan. Nah, langsung saja ke Mas Firzi. Jadi Piala AFF untuk timnas Indonesia ini apakah pertarungan gengsi atau ya fokus untuk regenerasi? Ya karena inilah yang terjadi kalau emang kita mengakselerasi program timnas ya, dalam artian bahwa tim sekelas Vietnam, Thailand itu pasti mereka melewati step Piala AFF dulu, SEA Games dulu, baru kemudian naik ke level World Cup Qualification di mana mereka kesulitan. Ternyata dengan program akselerasi yang diadakan oleh federasi, kita mendapatkan pemain-pemain diaspora yang sangat luar biasa sekali dalam membantu timnas. Mereka memberikan kualitas yang epic lah, bisa dibilang di level ini. Jadi memang di saat ini kita melihat bahwa timnas ini yang sekarang ini bagus buat regenerasi, gak ada yang deny. Karena pemain kita sekarang itu kita bawa majority under 22, pemain paling senior adalah Asnawi 25 tahun, Arhan juga 22 tahun plus. Kita mencoba pemain layer kayak Arkan Kakak, kita kayak Arkan Fikri, Ferrari di belakang, para penjaga gawang kita Cahya, Dava. Ini sebenarnya tim yang memang punya kapasitas gitu. Tapi ya kita akan lihat tim ini punya kapasitas, tapi bagaimana kalau menghadapi tim-tim Vietnam, Thailand. Yang Thailand mereka bawa mix ya pemainnya antara pemain senior, pemain junior. Ya kita lihat memberikan yang terbaik. Jadi menurut Bung Firzi sendiri ini tidak hanya untuk regenerasi karena mayoritas komposisinya lebih banyak pemain junior ketimbang senior, tapi memang yang junior-junior ini juga memang sudah punya di lapangan hijau mereka sudah teruji ya. Jadi senyumnya begitu. Memang kita lihat di sini ada dua cara pandang sebenarnya dan ini sama-sama benar aja bagaimana kok timnas itu kan muaranya paling tinggi adalah timnas senior dong, pasti. Semua yang dilakukan oleh timnas kategori usia umur hingga U23 itu adalah untuk mencari pemain-pemain terbaik, menseleksi pemain-pemain terbaik untuk menuju timnas senior. Itu benar. Tapi kalau kita melihat di sisi lain, kok timnas bisa main di round 3 Piala Dunia, tapi kita masih gak punya satupun gelar di regional. Ini pandangan ini ada benarnya. Round kualifikasi Piala Dunia, timnas perlu layer pemain yang bisa
berbicara untuk menggantikan, karena kita lihat beberapa pemain udah dibawa nih ke timnas senior di hoki ya, terutama mungkin contoh paling tepat adalah Hoki Caraka. Dia berapa kali ikut skuad timnas senior, duduk di bench, dia menimba pengalaman latihan bersama pemain-pemain terbaik, tapi kesempatan yang didapatkan di level senior itu masih minim. Apakah dia perlu pembuktian karena mungkin level Arab Saudi dan lain-lain itu bukan berarti terlalu tinggi bagi dia, tapi dia perlu ada step di antara itu. Di antara menghadapi tim ranking 56 dunia, di antara menghadapi tim lawan Jepang, tim rank 15 dunia. Mungkin dia perlu bridge di antara itu, dan ini adalah kesempatan tepat untuk dia. Nanti lawan tertinggi kita adalah Vietnam ya, kalau nggak salah itu sekitar rank 111-an deh, masih di atas kita. Jadi di atas kita tapi nggak beda jauh gitu. Jadi ini adalah kesempatan tepat bagi beberapa pemain untuk unjuk gigi juga ke coachin. Coach, saya bisa memberikan yang terbaik, saya bisa perform ya, sehingga bisa masuk ke timnas senior masuk tersebut. Perbincangan ke timnas senior, benar. Bung Firzi sendiri melihat pengaruh dari timnas senior yang dibawa meskipun jumlahnya sedikit ini nanti signifikannya akan seperti apa? Iya, kalau signifikansi pasti besar ya, karena kita ngomong pemain kayak Asnawi, pemain kayak Arhan, pemain kayak Lino, pemain yang bisa memberikan impact ke timnas senior bahkan. Karena media Vietnam juga udah menyoroti dengan kehadiran Arhan. Arhan seorang pemain yang jadi mimpi buruk nih bagi Vietnam, karena ketika mereka kalah di semifinal SEA Games tahun 2023 itu kita menang 3-2, 2 gol datang dari lemparan ke dalam Arhan. Ketika di Gelora Bung Karno di round 2 kita menang 1-0 lawan Vietnam, itu juga karena lemparan ke dalam Arhan yang dicetak oleh Egy. Asnawi, dia itu mencetak gol penalti ketika Indonesia mengalahkan Vietnam di Piala Asia. Jadi disinilah pemain-pemain yang kita punya. Marcelino kita nggak usah bahas. Marcelino he's the mungkin pemain terbaik di Asia Tenggara sekarang ya, kalau kita lihat permainannya ketika menghadapi Arab Saudi kemarin. Cuman walaupun begitu, ketika kita membawa pemain-pemain yang mayoritas muda, ini bukan hal asing bagi Coach Shin. Dalam artian bahwa ketika Coach Shin melaju ke final Piala AFF 2020, ketika itu kita turun juga sebagian besar skuad kita punya 10 caps atau lebih sedikit. Ketika itu yang paling tinggi adalah Farudin di lini belakang hanya 36 caps. Jadi skuad Indonesia ketika itu adalah yang kedua termuda di turnamen. Begitu juga di Piala Asia U23, Garuda Muda ketika itu usia average-nya 20,56 pemain. Di Piala Asia 2023 di awal tahun kita juga bawa pemain dengan rata-rata usia 22,5 tahun. Ini juga adalah yang termuda. Jadi Coach Shin bawa pemain-pemain muda ke turnamen yang mungkin level umurnya sedikit lebih tinggi, itu bukan hal asing bagi Bukan hal asing, tapi kan hasilnya juga nggak juara-juara. Kita selalu di level. Tapi hasilnya menciptakan sejarah. Kita bisa lolos pertama kali ke Piala lolos dari fase grup Piala Asia. Kita bisa lolos juga hingga semifinal Piala Asia U23. Jadi takaran kesuksesan dalam level ini Piala Asia bukan jadi juara, tapi seberapa jauh kita jalan dalam perjalanan kita. Kita hampir sekali lolos ke Olimpiade, tapi memang ya masih berkata lain, emang belum waktunya. Tapi kita mengetuk pintu sangat dekat sekali dengan Olimpiade Paris. Jadi I think itu juga sebuah prestasi ya. Yes, of course. Jadi bukan hanya soal juara, tapi di level itu emang bukan hanya soal juara. Tapi kalau di level Piala AFF ya ini dia makanya. Apakah tim ini mampu untuk menghadapi misalnya Vietnam yang datang dengan mayoritas pemain yang senior. dengan liga mereka juga diliburkan, dengan mereka lebih banyak yang melihat bahwa negara lain itu lebih fokus begitu mempersiapkan untuk tanding di Piala AFF ketimbang Indonesia. Begitu. Indonesia sebenarnya fokus ya, cuman dalam artian kayak kita fokusnya ini sebagai apa itu dia harus di-clearkan juga. Misalnya ya udah kalau emang hasil terbaik ya itu kan multi interpretasi. Jadi ya, hasil terbaik buat Yasir bukan berarti hasil terbaik buat saya gitu. Jadi ini yang mungkin harus diluluskan. Tapi kita juga nggak bisa terpaku menjadi hanya target juara gitu. Apa-apa bukan target juara. Kalau emang ini dipakai untuk U22 seperti yang dilakukan sekarang, ya udah targetnya bukan juara, karena it's sedikit unreasonable kalau meminta pemain-pemain kita yang ada sekarang ini
untuk langsung perform sebagai sebuah tim ya. Karena kita to be fair emang tim ini dikumpulkan untuk awalnya sebagai tim yang akan turun di Piala Dunia U20 tahun 2023 yang kemudian batal karena alasan-alasan yang kita udah tahu lah. Tapi tim ini udah lama pisah, termasuk para pemain yang ketika itu disiapkan ada Ivar Jenner, ada Justin Hubner juga, ada Rafa Struijk juga. Mereka disiapkan ketika itu tapi batal karena Piala Dunia juga nggak jadi bergulir U20. Sekarang mereka kumpul lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya selanjutnya. Ini kan baru kebentuk. Kan butuh chemistry, kekompakan. Tidak hanya kalau tadi kan kita membaca karakter dan juga keunggulan dari masing-masing pemain begitu. Tapi kalau di lapangan kan kerja sama tim itu penting dong, Mas Widi. Nah, itu. Nah, ini akhirnya mematahkan persepsi publik bahwa aduh, ini pesimis dengan timnas yang akan bertanding atau berlaga di Piala AFF ini seperti apa? Enggak, sebenarnya tim ini terbentuknya udah dari beberapa waktu lalu. Dalam artian bahwa mereka udah kenal nih. Udah kenal ya? Grup ini satu sama lain kenal. Tapi emang nggak, untuk membentuk chemistry itu hal yang lain, itu beda. Dan ini yang dikatakan Arhan juga setelah laga kontra Bali United ya. Dimana menang loh. Menang, tapi dalam hal ini kan bahwa hasil mungkin kesekian lah. Yang penting Arhan bilang membangun chemistry, Hoki juga bilang membangun pengertian satu sama lain. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membentuk suatu tim. Ronaldo Koate juga kita ingin lihat dia perkembangannya gimana setelah bermain di Liga Thailand. Apakah bisa langsung nyetel di lini depan dengan para pemain-pemain lain. Ini juga suatu faktor kunci karena kita tahu timnas senior selain Ragnar, selain Rafa, layer penyerangnya juga masih kurang. Dan ini yang harus kita pakemkan lagi gitu. Ini terlupa kalau kita lihat ini kan untuk penyaing pemerang. Kalau di depan kan biasanya ada Struijk dan juga Hoki ya. Nah iya. Nah itu yang juga nanti akan dipakai. Tapi kalau kita lihat Rafael di level U23 dia bisa memberikan impact yang lebih di depan gawang ketimbang di level senior yang kita harus akui dia masih kesulitan walaupun kemarin dia mencetak gol juga ya. Dan ini kita lihat bagaimana tim membentuk kerjasama. Cuman ya selain Rafael emang kabar soal Ivar dan juga Justin ini yang sampai sekarang katanya masih mau di lobby-lobby tapi kayaknya sulit. Nah ini yang kita harus lihat bagaimana tanpa kehadiran dua pemain itu dalam membentuk suatu fondasi bagi tim. Tim untuk Piala AFF ini ya. Iya, Oke, tadi kita ngomongin soal pemain senior ya, memang komposisinya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang yang menjadi salah satu fokus kan regenerasi. Nah, kita bahas dikit nih soal line up pemain junior yang maksudnya ya pemain junior, pemain timnas di kalangan usia begitu. Siapa aja rising star yang menurut Bung Riz ini kedepannya nih mereka yang akan mencetak bisa jadi cetak sejarah di pertandingan AFF ini. Ya kalau kita lihat memang ada beberapa nama yang pemain berusia U21 yang juga lumayan berbicara di Liga 1 ya. Ada Ananda Raihan di PSM, itu dia 11 penampilan di Liga 1, dia mengoleksi 1.200 menit sepak bola. Itu jumlah yang sangat banyak loh untuk pemain 20 tahun. Terus ada Raihan Hanan juga dari Persija, ada Rivaldo Papahan dari Borneo, angka bermainnya juga bagus. Ada Armando Oropa, itu juga bermain baik bagi PSBS Biak. Jadi ada cukup banyak layer yang bisa kita lihat dan juga kita harus berbicara soal Arkan Kakak juga walaupun dalam usia 17 tahun tapi dia udah mencetak gol di level Piala Dunia ya, pemain Indonesia pertama dari semua kategori usia umur yang mencetak gol di Piala Dunia ketika di Piala Dunia U17 kemarin. Ketika melihat penampilan mereka di liga dan ketika kita melihat penampilan mereka di timnas mungkin akan ada perbedaan ekspektasi juga ya dari teman-teman juga yang menonton. Jadi bebannya pasti akan bertambah bermain bagi timnas, tapi ya kita let them bermain dengan kebebasan itu aja sih, bermain tanpa beban, dan ini yang diperlukan. Sebenarnya mengukur diri mereka itu menghadapi Vietnam yang kabarnya juga kayaknya menurunkan tim terkuat yang mereka bisa turunkan, walaupun ada beberapa pemain kunci termasuk kapten utama mereka yang nggak bisa turun gitu. Tapi kabarnya setelah fase grup juga penyerang naturalisasi mereka asal Brazil itu juga akan
bergabung dengan tim, dan di sini kita perlu lihat bagaimana kedewasaan Ferrari terutama di lini belakang, Donitri terutama di sektor back sayap yang biasa jadi andalan, Kadek Arel juga. Nanti Arhan Asnawi juga mereka tetap di ya, back belakang. Arhan Asnawi itu hampir pasti juga jadi starter. Memang kita lihat Arhan struggling dengan jumlah menit bermainnya ya di level klub dalam setahun 2 tahun terakhir. Sementara Asnawi kebalikannya, dia di Port FC jadi andalan. Dia menorehkan banyak menit bermain, dia berkontribusi ketika Port lawan Persib dalam 2 pertandingan itu. Sehingga memang kedewasaan permainan itu yang diharapkan disalurkan Asnawi dan Arhan juga ke para pemain layer di bawah. Berarti tim yang terbentuk kali ini untuk Piala AFF 2024 ini perdana akan bertanding dalam atmosfer kompetisi. Iya. Ini pertanyaannya adalah seperti apa Coach Sintayong meramu pemain tersebut sehingga bisa meyakinkan pencinta bola tanah air bahwa tim ini nih oke loh untuk yang AFF 2024 begitu. Sebenarnya ya untuk menjawab hal itu ya harus dari di pertandingan. Gak ada lain dan gak ada bukan. Mau janji seperti apa pas sebelum pertandingan, mau dia masih janji nggak masalah, janji kayak bakal lolos dan lain-lain. Tapi ya ketika di lapangan semua akan berbicara bagaimana para pemain tektokan satu sama lain, kerjasama mereka, chemistry mereka, apa yang bisa mereka lakukan bahu-membahu, fighting spirit mereka terutama, karena fighting spirit sangat perlu sekali di level Asia Tenggara ini. Dan dengan karakter tim-tim yang kita punya di grup juga. Jadi memang ya kita harapin kalau ujung-ujungnya persaingan antara mungkin 3-4 tim kayak biasa ya, kita, Thailand, Vietnam, mungkin juga Singapura, bisa jadi ya kita penilaiannya ada di laga-laga itu, bukan melawan Laos, bukan melawan Filipina. Jadi memang ya kita lihat seperti apa performa mereka di pertandingan pertama Myanmar ya. Ya, Myanmar begitu. Nah, kalau dari menurut Bung Firdy sendiri nanti STY kombinasi ataupun strateginya seperti apa? Apakah formasinya tetap 3-4-3 akan sama atau lebih karena pengen regenerasi nih, jadi posisi-posisi strategis udah deh junior aja yang maju? Ya seharusnya sih ada kombinasi keduanya ya. Pasti untuk regenerasi penting karena kita lihat coaching juga biasa pakai 3-4-3, tapi kalau di Piala AFF 2020 kalau kita ingat dia juga pakai hybrid ya, kadang waktu itu Elkan Bagot atau beberapa pemain lain tiba-tiba bisa berubah dari 3 back jadi 4 back. Tapi kalau emang tujuannya memang mencerminkan apa yang diperlukan oleh tim nasional senior, tentu bermain 3 back, bermain wing back, which is sempurna gitu untuk tim ini karena kita punya 3 back tangguh ya, ada Kadek Arel, ada Ferrari, ada lain-lain, Sultan Zaki juga jago dia di level U17. Terus kemudian punya Donitri dan Arhan di kiri, terus ada Asnawi. Itu sebenarnya di kanan itu juga adalah kombinasi yang bagus untuk jadi platform menyerang ini. Tinggal bagaimana yang menjadi kekhawatiran emang tengah lapangan nih. Siapa pendamping Marcelino dengan tidak adanya si Ivar, karena Ivar kita tahu perannya gede sekali di Piala Asia U23, perannya gede banget di Piala kualifikasi Piala Dunia kemarin lawan Arab Saudi, lawan Jepang. Jepang dia nggak main, lawan Arab Saudi dia juga penting. Di sini kita akan lihat Arkan Fikri, sebenarnya saya setiap kali melihat dia di level kategori usia umur, saya cukup impress dengan dia. Dia bisa memberikan energi dinamik ke permainan itu. Ananda Rehan juga mungkin bisa menjadi jawaban juga di tengah. Jadi ya ada beberapa pemain yang seharusnya bisa mengisi formasi itu dan punya kesempatan nih untuk bilang ke coachin, ya. Iya, saya bisa loh jadi pelatih. Saya bisa loh, gue bisa loh. Iya, gitu. Karena di tengah kita kan di timnas itu kan either itu Tom Hai, either itu si Nathan atau si Ivar. Jadi biasanya 3 rotasi di situ aja. Kadang Jody Amat taruh di tengah. Dan mereka punya peran penting yang buat untuk umpan. Penting sekali. Iya, umpan biar. Nah itu kadang-kadang kemarin kita ngeliat, wow Marcelino ngasih gol. Tapi lihat dulu siapa yang memberikan umpan itu. Kayak Ivar Jenner di Piala Asia U23 yang memberikan umpan untuk golnya Rafa Struijk ke Korea Selatan kan adalah Ivar Jenner itu. Visinya dia melepas
bola jauh tuh luar biasa sekali. Jadi ini adalah yang diharapkan dari para pemain yang lain, ada step up untuk mengisi lubang yang jelas ada di tim ini. Ngomongin nanya prediksi, ya boleh lah gitu sebagai pengawal sepak bola yang sudah bisa melihat begitu. Performance dari timnas Indonesia di Piala AFF ini akan seperti apa? Optimis pasti ya, harus menang. Tapi secara realita berdasarkan data di atas kertas, performance-nya akan seperti apa? Ya kalau kita lihat kan lolos semifinal udah harus ya, dan itu adalah wajib lah dengan status kita di Asia Tenggara gitu. Kalau nggak lolos dari fase grup ya kegagalan. Udah di situ mau pakai tim U22 juga menurut saya seharusnya bisa lolos ke fase grup. Nah setelah semifinal itu tergantung dari bukan hanya hasil kalau buat saya ya, tapi bagaimana performa anak-anak. Kalau hasil ya kita menang gede lawan Laos, tapi habis itu kalau kita performanya nggak mendukung di semifinal sama aja bohong menurut gua. Karena kalau kita ngomongin U22 ya it's not the result, tapi cara bermainnya. Kalau cara bermainnya di semifinal sesuai harapan fans, mereka memberikan perjuangan keras dan mereka terlihat fight, mereka nyatu sebagai tim. Kalau mereka nggak lolos ya emang belum waktunya gitu, emang belum waktunya. Tapi kalau misalnya kita bisa bermain bagus dan mencuri hasil, itu adalah bonus banget sih untuk nyampe ke final. Ini bisa melakukan hal sama karena this is a different layer. Dan itu sangat normal di dunia sepak bola di level internasional, bahwa setiap tim nasional itu pasti akan setiap tim nasional kategori usia umur adalah merupakan tangga menuju ke timnas senior. Kalau kita mau lihatnya seperti itu nggak apa-apa. Tapi itu dilakukan PSSI, karena kalau mereka mau juara ya pemain-pemain terbaik Liga 1 dibawa, dimasukin Liga 1, diliburin, fix udah cut. Itu juara, kita menargetkan juara, it's okay. Tapi kalau kita sekarang menyiapkan tim untuk coachin punya layer lebih di tim nasional senior, karena kita lihat di beberapa pertandingan ada momen-momen di mana mungkin ada pergantian yang dia harus lakukan, tapi dia jarang lakukan itu. Karena emang mungkin karena dia ngelihat levelnya, dia nggak ketemu nih level jaraknya antara Arab Saudi dan Vietnam itu kan kejauhan. Jadi ya mungkin sekarang adalah kesempatan tepat untuk pemain-pemain itu menapak anak tangga itu menuju ke timnas senior. Sehingga line up pemain timnas Indonesia untuk senior, timnas Indonesia beneran ini juga lebih banyak ya untuk pemilihan-pemilihan dipakai oleh Coach Sintayong. Betul, menciptakan layer untuk timnas senior itu adalah ya suatu hal yang sangat baik sekali sih. Ya, artinya mikir untuk jangka panjang. Iya, nggak masalah. Tapi kalau mereka mikir ini untuk turnamen ini untuk menjadi juara, memecahkan hoodoo itu, memecahkan ya kutukan itu ya bisa kita bilang lah udah 6 kali. Masa nggak kutukan juga ya sejak kejadian di Bukit Jalil 2010, di 2002 ketika kita jadi runners up, 2000 juga kita jadi runners up. Ada sesuatu hal yang masih nyangkut aja sih kalau saya bilang sih. Ya pribadi tentu inginnya PSSI sebenarnya melihat turnamen ini sebagai turnamen yang dimana kita sekali lagi bisa memecahkan rekor itu yang selama ini belum pernah kita lakukan. Menunjukkan gengsi timnas Indonesia ya, apalagi di kawasan. Tapi kalau ternyata emang dipakainya untuk mewujudkan mimpi lebih besar, yaitu kita menemukan pemain-pemain timnas seniornya yang lebih matang, mematangkan pemain-pemain, karena sebenarnya deket loh jaraknya loh. Desember, Januari, turnamen selesai Januari, 2 bulan kemudian udah Maret gitu. Kan? Jadi feel good factor dari bermain bagus di Piala AFF ini pasti akan berlanjut ke Piala Dunia Senior, dan menurut saya itu juga nggak apa-apa kalau emang pingin seperti itu. Oke. Jadi dari obrolan kita saya kembalikan, saya ingin menanyakan hal yang sama. Jadi untuk Piala AFF 2024 lebih dominan mencari gengsi atau untuk regenerasi? Dengan tim yang ada sekarang tentunya regenerasi. Gitu, udah. Untuk regenerasi. Iya. Syukur-syukur menang begitu ya. Iya. Dan ini kan lagi era perbaikan sepak bola Indonesia dibanding mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu gitu. Oke. Terakhir nih Bung Firji, tolong bisa nih disampaikan ke sahabat Kompas TV nih. Iya nih, karena banyak yang beranggapan bahwa ya di satu sisi oke, ayo dong Indonesia kita harus menang nih Piala AFF 2024, gengsi loh. Tapi di sisi lain ya kita juga perlu regenerasi. Ya jangan apalah biar pesepak bola
Indonesia, bukan sepak bola ya, pecinta sepak bola Indonesia, pencinta timnas ini bisa wise menerima apa yang menjadi strategi yang dilakukan oleh PSSI dan juga Sintayong saat ini untuk Piala AFF. Iya, menurut saya sih memang manage ekspektasi itu penting. Kita tuh harus melihat tim ini skuadnya dari mana dan mereka bermain sedalam skuad ini seberapa sering gitu. Kalau kita pahami bahwa memang targetnya PSSI di sini adalah membawa tim U22, which is nggak apa-apa ya, itu artinya mereka ingin regenerasi menuju timnas berikutnya. Ada target lebih besar di depan mata yang itu nggak bisa kita lupakan, bahwa kita target besarnya adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kalaupun itu belum kesampaian, at least kita mendekati langkah terakhir ke round 4 atau bahkan round 5 dari menuju Piala Dunia 2026. Kalau itu tercapai, ya kebanggaan kita, saya bilang juga akan lebih besar ketimbang menjadi juara Piala AFF sih gitu. Baik, terima kasih Bung Firzi, pengamat sepak bola dari kompas.com buat insight-nya. Nantikan episode-episode selanjutnya kita akan mengundang bintang tamu lainnya ke Sportcast Kompas TV untuk kita bahas seputar olahraga dan juga yang berkaitan dengan olahraga. Saya pamit dulu, salam olahraga, salam sehat, Sportcast Kompas TV. Thank you Mas. Thank you.